Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan kedua praktikum SBD 2. Kemarin kan kita sudah belajar tentang DDL dan juga DML. Sekarang kita coba untuk belajar tentang DCL dan juga DTC. Masih dengan saya PJ-nya yaitu Ella Rahmawati. Sekarang ayo kita mulai. Yang pertama ada DCL atau Data Control Language. Nah, DCL ini tuh untuk memberikan atau mencabut otorisasi atau memberi hak akses kepada user. Nah, di DCL ini kita ada dua perintah, yaitu pertama ada grant, digunakan untuk memberikan hak akses kepada user lain. Dengan bentuk umumnya seperti ini, ada grant privilege on table name to user. Nah, privilege-nya ini bisa kalian isi dengan select, insert, update, ataupun delete. Nah, kalau kalian mau ngasih privilege-nya semua, berarti grant all gitu. Langsung semua, nggak usah satu-satu. Tapi kalau mau bikin satu-satu ya bisa. Terus yang kedua ada revoke. Revoke ini untuk mencabut hak akses. Kalau tadi grant untuk memberikan hak akses, nah revoke ini untuk mencabut hak akses. Uh, Sintaksnya sama, cuman bedanya kalau di grant tadi dia to user, kalau revoke dia from user, seperti itu. Privilege-nya sama, select, insert, update, delete, pokoknya semua perintah yang ada di DML. Kalau misalkan kalian mau ngasih semua akses, berarti tinggal revoke all ya, atau grant all seperti itu. Lanjut untuk data transaction control, ini untuk menjaga kekonsistenan data. Yang pertama ada save point, ini untuk menandai perubahan data, biasanya di transaksi terakhir, ini biasanya pakai save point. Nanti kita coba praktekin. Bentuk umumnya ini save point, name save point. Nah, name save point-nya ini bebas, kalian isi apa. Terus yang kedua itu ada rollback. Rollback itu untuk membatalkan perubahan database. Jadi kalau misalkan kalian udah insert data, terus kalian commit, terus kalian insert lagi, terus kalian rollback, itu datanya bakalan kehapus kayak gitu. Nah, bentuk umumnya ini rollback, rollback titik koma bisa. Terus kalau misalkan kalian udah save point, jadi rollback tuh save point name. Save pointnya apa yang kalian bikin tadi. Terus yang ketiga di data transaction control tuh ada commit. Commit itu untuk menandakan akhir dari suatu transaksi. Nah, kalau kemarin kan kita insert data itu belum di commit, jadi wajar kalau misalkan kalian ini datanya hilang pas di select. Karena datanya belum disimpan permanen, jadi hilang gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke select statement. Kalau kemarin kita hanya belajar beberapa select dari DML. Misalkan select ya untuk menampilkan seluruh record table atau uh, apa namanya menampilkan beberapa data berdasarkan kondisi tertentu. Nah, sekarang kita bakal bikin beberapa select dengan kriteria yang telah diberikan. Nah, ini yang pertama ada select all, seperti yang kita pelajari kemarin, ini buat menampilkan semua field dari tabel. Di sini contohnya itu tabel mahasiswa, berarti select bintang from mahasiswa itu kita menampilkan semua field dari tabel mahasiswa. Nah, terus yang kedua itu ada select field. Nah, ini tuh kita menampilkan field-field tertentu dari si tabel mahasiswa. Misalkan kita pengen nampilin nama sama kelas aja nih. Jadi kita pilihnya select field nama, kelas, from, tabelnya apa? From mahasiswa ya kan. Jadi kita pilih beberapa tabel aja, beberapa field aja untuk ditampilkan seperti itu. Nggak semua field kita tampilin dari suatu tabel. Terus yang ketiga itu ada select alias. Ini kalau misalkan kalian mau nampilin suatu field, terus pemakai alias, itu apa namanya, sintaksnya seperti itu. Jadi misalkan select nama as nm gitu, atau select kelas as KLS gitu, for mahasiswa bla 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 seperti itu. Nanti
bakal tampil data dengan field aliasnya itu gitu. Nanti kita coba praktekin aja. Nah, terus ada fungsi aritmatika. Di sini yang pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika mah ya kayak tambah, kurang, kali, bagi seperti itu. Nanti ada bisa dimasukkan di dalam fungsi statement select-nya ini. Seperti ini contoh ada select npm. Terus kita mau mencari rata-rata. Rata-rata itu rumusnya misalkan nilai mid ditambah nilai final dibagi 2 S rata-rata. Nah, karena from prestasi. Nah, nanti jadi yang tampil itu adalah field rata-rata gitu. Dengan rumusnya seperti ini. Yang kedua ada operator perbandingan. Operatornya ada sama dengan, lebih besar dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil dari, dan terus lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Di contoh itu kita ada select, misalkan select npm sama nilai final dari tabel prestasi di mana nilai finalnya itu lebih dari sama dengan 70. Nah, nanti data yang tampil adalah nilai-nilai yang lebih dari atau sama dengan 70, seperti itu. Kemudian ada operator pembanding. Biasanya ini untuk menampilkan data-data di antara seperti itu. Misal nih di operator ini kan ada operator between, in, like, is, null. Nah, kalau kita pakai yang between nih, di sini ada contohnya select npm kode mk nilai mid from prestasi, di mana nilai mid-nya itu antara 70 dan 80. Berarti nanti yang tampil itu adalah nilai-nilai yang berada di antara nilai 70 dan 80. Gitu. Apakah 70 dan 80-nya bisa muncul? Enggak ya, karena ini kan kita di antara 70 dan 80, kecuali kita pakai yang ini, lebih dari sama dengannya. Nah, itu mungkin kemungkinan bisa tampil 70 dan atau 80-nya. Lanjut, ini yang kedua, pakai yang operator in. Kita menampilkan kode dosen dan juga kota dari tabel dosen, di mana kotanya itu hanya ada di Depok dan Jakarta. Jadi dia pakainya in. Terus kalau ditanya, Kak, bisa nggak kalau nampilin 2 data tapi nggak usah pakai in gitu? Saya udah coba dan itu nggak bisa, jadi harus pakai in. Kalau misalkan satu data aja kemungkinan masih bisa kayak gitu. Terus ini yang is null. Contohnya ini ada select npm telepon from biodata where telepon is null. Jadi kita nampilin biodata yang nggak punya nomor telepon. Is null, null kan kosong berarti kan ya. Terus ada operator like. Operator like ini untuk menampilkan data berdasarkan pola tertentu. Misalkan kita mau cari nama yang huruf depannya itu A. Nih, kayak di sini. Ini ada select npm nama from biodata, di mana nama itu huruf depannya A, ya kan? Kita pakai operatornya yang persen. Karena di sini apa? Persen itu keterangannya mewakili nilai berapapun panjangnya. Jadi walaupun ada 20 karakter, tapi kita nyari huruf awalnya itu A, terus pakai persen, jadi yang tampil ya udah yang huruf depannya A semua gitu. Kalau misalkan yang huruf belakangnya A, berarti dia persennya di depan, A-nya di belakang gitu. Terus yang kedua ada select, ini mencari huruf yang keduanya adalah M. Jadi kita select dulu npm sama namanya dari tabel biodata, di mana namanya itu memiliki huruf keduanya M. Nah, kenapa di depannya itu kita pakai underscore? Karena di sini kan underscore mewakili karakter tunggal, ya kan. Kalau misalkan kita mau
Misalkan cari nama yang huruf ketiganya itu Z. Nah, berarti underscore-nya ada 2, karena dia ini cuma nyimpan karakter tunggal, sedangkan yang kita cari adalah huruf ketiga yang memiliki huruf Z, huruf ketiganya Z, berarti huruf sebelumnya kan ada 2 karakter, berarti underscore-nya itu ada 2, kayak gitu. Lanjut, ada operator logika. Operator logika biasanya true false gitu ya. Nah, di sini kita pakai operatornya not, and, sama or. Nah, misal kita mau nampilin biodata mahasiswa yang namanya itu mengandung huruf A, entah A-nya itu di posisi kedua, ketiga, atau keberapapun, tapi dia di tengah-tengah nih. Dan kotanya itu Jakarta. Kalau misalkan pakai N berarti dua-duanya harus tampil gitu. Karena true and true is true. Ya kan? Berarti nanti ini bakalan tampil nama orang yang mengandung huruf A dan juga tinggal di kota Jakarta. Kayak gitu. Nah, ini untuk yang OR. Nah, kalau yang OR ini dia menampilkan nama NPM, nama kota dari tabel biodata di mana namanya mengandung huruf A atau kotanya adalah Jakarta. Nah, lanjut ke order by clause. Clause order by ini untuk mengurutkan baris. Jadi sintaksnya itu select field from table name order by field yang mau diurutkan. Misalkan di sini ada select NPM sama nama from biodata order by NPM, berarti nanti mengurutkannya secara ascending berdasarkan NPM dari urutan awal ke akhir. Sebaliknya kalau misalkan di akhirnya itu kita tambahin descending, berarti nanti diurutkannya secara menurun dari besar ke kecil seperti itu. Nah, kalau group by clause, ini untuk mengelompokkan data berdasarkan klausa tertentu. Nah, tipenya itu bisa average, count, max, min, ataupun sum. Ini ada contoh select max, nilai UTS, S UTS, from tabel nilai, group by class. Berarti dia menampilkan nilai UTS terbesar dari tabel nilai dan di grup berdasarkan kelas. Gitu. Selanjutnya ada distinct. Distinct ini untuk menampilkan data field dari suatu tabel. Misalkan di sini ada select distinct kota from biodata. Berarti dia menampilkan data kota dari tabel biodata. Nah, distinct ini juga digunakan untuk menampilkan data tanpa adanya duplikat. Misalkan di suatu tabel ini yang kotanya dari Jakarta itu ada 2, atau yang dari Bekasi ada 3, dari Bandung ada 4. Nah, tapi dengan distinct kita bakalan ditampilkan kota-kota tanpa duplikat. Berarti setiap kota itu hanya tampil satu data, seperti itu. Nah, ini untuk penjelasan materinya. Sekarang kita akan coba untuk prakteknya. Nah, di sini ada soal latihan beserta step-step yang harus kita kerjakan. Kita lihat yang pertama itu insert 2 data. Nah, kemarin kita kan sudah bikin tabel pegawai. Nah, sekarang kita connect dulu ke SQL Plus-nya, terus kita buka tabel pegawainya. Nah, sudah masuk. Terus kita lihat dulu tabel pegawainya. Masih ada ya. Terus kita mau lihat isinya. Pasti isinya kosong karena... Nah, betul. Isinya kosong karena kita kemarin belum commit. Jadi mau gak mau kita harus insert ulang. Tapi sebelumnya saya mau hapus kolom keterangan dulu. Pakai alter table.
alter table name-nya apa, pegawai, drop kolom name-nya keterangan. Nah, sudah. Terus kita describe lagi. Nah, sudah nggak ada. Baru nanti kita coba insert. Insert into pegawai. ID pegawai. Nama pegawai. Jabatan dan gaji. Values. ID-nya 001 aja. Nama pegawainya L ya. Jabatannya IT support aja. Terus gajinya 20 juta misalkan. Amin. Kita insert lagi. Kita ganti kodenya 2. Rahma. Jabatannya business developer. Gajinya 15 juta. Insert lagi. Misalkan namanya Dava. Jabatannya manajer. Gajinya 10 juta. Cukup ini dulu. Select bintang from dual. Wah, error. Apa nih? Oh, ternyata salah di jabatan. Ya, jabatannya kelebihan. Dan insert ulang. Alia Rahma kita ganti programmer aja. Nah, berhasil. Kita lihat, kita tampilin. Nah, ini kita sudah menampilkan, terus kita lihat lagi. Commit table tersebut dan tampilkan kembali. Kita commit. Commitnya complete. Terus kita tampilkan lagi. Masih sama ya. Oke, aman. Lalu insert kembali 2 data pada tabel tersebut dan tampilkan. Kita insert lagi, gengs. Insert all into pegawai. Values-nya 004. Arshila. Gajinya 7 juta aja deh. Ini dikira-kira aja ya. Terus into lagi 5 Irdam. Jabatannya CMO. Gajinya 5 juta. Select bintang from dual. Oke. Berhasil. Kita select lagi. Kita tampilkan. Sudah nambah. Kenapa jadi beda tabel gini? Karena yang pertama ini kita sudah commit nih. Yang 3 ini udah kita commit. Sedangkan ini belum.
Nah, nggak apa-apa. Terus kita lihat lagi, kita rollback. Rollback complete, kita select lagi. Salah. From pegawai. Nah, hilang. Yang tadi kita insert hilang. Arsila sama Irdam hilang. Terus apa? Kita insert lagi. Kita mau coba yang save point. Oke, boleh. Insert all. Kita bikin namanya Ihsan. Jabatannya CTO. Gajinya 5 juta. Boleh. Udah satu aja. Oke, berhasil. Lalu kita suruh apa nih? Gunakan perintah save point. Oke. Save point. Kita lihat rumus save point tadi apa? Save point, name save point. Nah, misalkan kita name save point-nya A aja. Apa? Save point create. Oke. Kita tampilin lagi hasilnya kayak gimana sih kalau udah di save point. Oke, masih ada. Udah aman ini. Terus apalagi perintahnya? Buatlah user baru. Oke, kita bikin user baru nih. Gimana bikin user baru? Create user. Misalkan usernya namanya L ya. Identified by Rahma aja. Ini Rahmanya sebagai password. Oke, user berhasil dibuat. Kita mau kasih hak akses ke user L-nya ini. Kita kasih semua hak akses. Nah, terus kita mau kasih hak akses tabel pegawai ke user L-nya. Berarti apa? Grant all. Kita kan mau kasih semua nih. Berarti all. On apa? Tabel apa? Pegawai. To siapa? L-nya. Oke, berhasil grant-nya. Grant-nya sudah berhasil. Kita mau coba connect ke L ya. Passwordnya tadi apa? Rahma. Nah, salah. Bukan salah, kita belum kasih session. Oke, kita connect lagi ke sistem. Kita kasih sessionnya. Grant create session to L ya. Grant success. Baru kita connectin lagi ke L ya. Enter passwordnya. Lupa. Oke, connect. Terus setelah itu kita disuruh apa? Tampilkan tabel pada user baru tersebut. Oke. Kita tampilin tabel. Gimana tampilnya? Select bintang from system.pegawai. Nama tabelnya apa? Coba berhasil nggak kira-kira? Wah, berhasil. Oke. Berarti bisa nih. Terus kalau kita, ini kan grand all, berarti semuanya bisa dong. Karena udah bisa, sekarang kita coba mau privilege yang lain. Saya mau coba update. Misalkan update jabatannya si Ihsan. Berarti pakai apa? Update. Tabel name-nya system.pegawai. Set. Apa yang mau diubah? Jabatan. Mau diubah apa? Misalkan HRD. Where nama pegawai sama dengan Ihsan. Berhasil. Oke, kita coba lagi. Kita lihat benar nggak nih? Wah, benar, ke-update. Oke, sip. Berarti ini berfungsi ya. Misal kita mau delete. Kak, mau delete si Ihsan dong? Boleh. Kita coba delete. Delete from system.pegawai where nama pegawai sama dengan siapa? Ihsan. Kita hapus aja dah.
Berhasil, terus kita lihat lagi untuk memastikan, oke, udah kehapus ya. Terus karena di user area-nya sudah terhapus, sudah ke-update juga, kita mau lihat apakah di sistem juga sama nih tabelnya, kayak yang di user area. Sekarang kita connect dulu ke sistem. Kita mau lihat nih, sama nggak sama yang di user area? Berarti pegawai. Nah, sama ya. Di sini ada 3 data, di user area ada 3 data, dan di sistem juga ada 3 data. Berarti berhasil connect-nya. Kemudian kita mau tampilin nama pegawai dan jabatannya yang memiliki gaji antara 10 juta sampai 20 juta. Pakai operator apa? Pakai yang between. Oke, kita coba ya. Terus mau coba apa lagi? Yang in, boleh. Misalkan kita mau tampilin yang jabatannya programmer dan manager. Select nama pegawai, jabatan, from pegawai, where jabatan, in, programmer, dan manager. Nah, si Rahma sama Dava ternyata tampil. Terus mau apa lagi? Nah, kita mau coba yang order by clause. Misalkan kita mau urutin sesuai nama pegawai. Jadi select nama pegawai, jabatan, from pegawai, order by. Kita mau ngurutkannya berdasarkan apa? Misalkan nama pegawai. Nah, urutan ya. Berarti si Dava pertama, keduanya Elia, baru yang ketiga Rahma. Itu. Kemudian yang terakhir kita coba distinct. Kan dia menampilkan data tanpa duplikat. Sebelumnya kita coba tambahin dulu data yang sama. Values. Di pegawainya 008. Nama pegawainya Jihan. Jabatannya kita programmer juga samain kayak Rahma. Gajinya 15 juta. Oke. Nah, udah bisa. Kita lihat dulu. Nah, di sini kan ada data yang double nih. Ada programmer, ada programmer. Nah, kita coba mau nampilin data pakai distinct. Berarti apa? Select distinct. Apa yang mau kita lihat? Jabatan. From pegawai. Nah, walaupun di data programmer itu, jabatan programmer itu ada 2, cuman pas kita distinct, yang tampil hanya 1. Nah, ini juga bisa kita gunakan menggunakan group by. Misal gini, select jabatan, count as jumlah, from pegawai, group by jabatan. Nah, ini juga bisa
pakai apa namanya grup by. Nah, jadi kita bisa tahu nih ada berapa data yang sama kira-kira seperti itu. Oke, untuk pertemuan 2 cukup sampai di sini. Terakhir kita pembahasan distinct. Semoga kalian bisa memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.